الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الكريم الودود المعروف بالكرام والجود المحيط علمه بالحد والمحدود أحمده سبحانه وهو الرب الموعود وتدخله جنات تجري أنهارها بغير أخدود. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود. اللهم صل على سيدنا محمد ما أضاعت الفروق وسبحت الرعود وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وهو العيد المبارك أحل الله لكم الطعام وحرم الصيام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat yang paling terbesar yang masih Allah berikan kepada kita pada pagi ini adalah nikmat iman Islam serta keringanan langkah. Karena banyak orang yang Allah berikan nikmat kehidupan pada saat ini, tapi tidak semua yang hidup itu saat ini bisa menunaikan ibadah salat Idul Fitri disebabkan adanya wabah penyakit yang menghadang mereka sehingga tidak bisa melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah seperti yang kita lakukan sampai saat ini. Maka kita masih bisa melaksanakan seperti tahun yang sebelumnya. Maka inilah salah satu nikmat yang terbesar yang telah Allah berikan kepada kita saat ini. Di samping itu salawat dan salam kepada junjungan alam yakni Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah bersusah payah membawakan kita dari zaman jahiliyah sampai pada zaman yang penuh ilmu pengetahuan ilmiah sampai saat ini. Semoga cintanya kita kepada beliau kelak kita akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. 30 hari, 30 malam kita sudah melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan yang lalu. 30 hari kita dapat menahan sakitnya lapar, menahan pedihnya haus. Apa sebenarnya makna yang terselip daripada amal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan yang lalu? Maka Allah cantumkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Apakah Allah ingin menyusahkan kehidupan kita di siang Ramadan yang lalu, tidak makan, tidak minum? Apakah Allah ingin menyiksakan diri kita kesakitan, tidak makan, tidak minum di bulan suci Ramadan yang lalu? Maka ayat di ujung itu mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak pernah mempersulit kamu, Allah tidak pernah menyusahkan kamu. Tapi yang diinginkan Allah Ta'ala dari amal ibadah kita selama berpuasa di bulan suci Ramadan itu tujuannya cuma satu, yakni la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah, supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan yang lalu, maka jangankan yang haram, yang halal pun kita takut untuk memakannya di siang hari Ramadan. Jangankan yang haram, maka mata kita dapat kita tahan tidak melihat yang terlarang. Lisan kita dapat kita tahan tidak berucap yang kotor. Itu dapat kita jaga. Maka puncaknya pada pagi ini adalah selalu kita katakan, Allahumma
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami takut kepadamu ya Allah, maka jangankan yang haram di siang Ramadan yang lalu, yang halal pun kita takut untuk menelannya di siang Ramadan yang lalu. Bahkan istri yang telah halal pun kita takut menggaulinya di siang Ramadan yang lalu. Selama 13 jam setengah lebih itu dapat kita tahan. Itu bukan karena diri kita, tapi lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini, esok pun akan menjadi lusa. Bahwasanya di bulan Ramadan yang lalu kita tidak bisa makan dan minum di siang hari Ramadan. Tapi mulai saat ini dan besok kita sudah kembali kepada aktivitas kita yang lama. Kita akan bisa makan di siang hari seperti hari-hari biasanya. Karena Ramadan sudah berakhir. Apakah Ramadan berakhir itu hanya cuma tinggal menjadi Ramadan? Apakah kita masuk ke dalam bulan Syawal ini hanya akan menjadi kembali kepada perbuatan-perbuatan dosa kita? Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Laisal 'aidu liman labisa jadid." Hari raya bukan bagi orang yang memakai baju baru. Innal 'aidu liman ta'atuhu tazid. Hari raya hanya layak bagi orang yang semakin takut, yang semakin meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan rasa takut itu kepada Allah sebagaimana kita dulu takut memakan yang halal di siang Ramadan. Maka pentingnya adalah khutbah sini yang dapat kita petik yang pertama adalah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang kedua yang dapat kita petik dari khutbah Idul Fitri ini adalah bahwasanya selama sebulan yang lalu kita telah memberikan segala kesanggupan kita dalam bentuk beribadah kepada Allah taala. Maka kita tahan tidak tidur cepat gara-gara melaksanakan sholat tarawih, gara-gara bertadarus Al-Quran, gara-gara melaksanakan sholat witir dan mendengarkan setiap kultum ceramah para ustadz setiap sholat Aisyah, dapat kita tahan. Di samping itu pula kita sudah mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah ungkapan bahwasanya kita tidak merasa pelit kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuqassaha fi nafsihi, siapa yang terpelihara dari sifat pelit, faulaika humul muflihun, maka dia adalah orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan waktu zakat fitrah itu akan habis? Ketika telapak kaki khotib naik ke atas tangga mimbar pertama. Begitu telapak kaki khotib naik sudah ke atas tangga mimbar pertama, maka kalau ada orang yang memberikan zakat fitrahnya setelah khotib turun dari mimbar, maka fa innaha shadaqatum minas shadaqah, maka dia akan bernilai menjadi sedekah biasa-biasa saja. Adapun harta yang selama ini kita cari-cari, yang kita kumpulkan, kita sedekahkan, itu belum ada bandingnya ketika kita hitung dengan nikmat yang telah kita terima di bulan suci Ramadan yang lalu. Andaikan ada orang saat ini menumpuk hartanya, menumpukkan emasnya, peraknya dan perunggunya, fala yunfiqunaha fi sabilillah, kemudian tidak dikeluarkannya zakatnya, tidak diberikannya dalam bentuk di jalan Allah taala. Ini yang Allah singgung di dalam surah At-Taubah di ayat 34. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat menyakitkan. Itu emasnya, peraknya, perunggunya akan dipanaskan, dididihkan, digelegakkan, lalu ditimpakanlah nanti ke atas kepalanya. Begitu sudah ditimpakan nanti hartanya yang panas itu ke kepalanya, lalu Allah mengatakan di ayat berikutnya, hadza ma kanaztum, ia rasakan, inilah dulu harta yang kalian tumpuk-tumpuk, fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat menumpuk-numpuk harta. Tapi setelah kita keluarkan zakat fitrah, di samping itu kita pula bersedekah. Ada yang mampu tapi tidak mau bersedekah. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumtiqan talafa, berikan mereka kebinasaan ya Allah. Binasa dalam artian bukan pada hilang rumahnya. Yang dimaksud binasa adalah tidak ada keberkahan terhadap rezekinya. Padahal kita selalu meminta wa barakatan fir rizqina, meminta keberkahan terhadap rezeki. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita telah duduk bersama di dalam masjid, di masjid yang mulia ini. Tanah ini adalah tanah yang diinfakkan oleh salah seseorang. Mungkin dia sudah meninggal dunia, tapi pahala akan tetap terus mengalir pada dirinya. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putuslah segala amalnya, illa kecuali salah satunya itu adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Maka kalau kita sudah terbaring nanti di dalam liang lahat, terbaring kita dalam kubur, berharap kita nanti kepada
kepada istri akan kecewa, berharap pun kita kepada suami akan menderita, berharap pun kita kepada anak. Kalau anak itu soleh, dia akan doakan kita. Tapi kalau anak itu bukan yang soleh, maka dia akan pakailah harta kita itu di jalan yang bukan diridhai Allah Ta'ala. Berharap kita kepada harta akan binasa, berharap kita kepada kuasa pun akan sirna, berharap kita kepada kawan, banyak kawan yang berubah menjadi lawan. Oleh sebab itu maka berharaplah kepada sedekah. Kullu mri'in tahta jinnihi sadaqatihi yaumal qiyamah. Kelak orang akan bernaungi di bawah sedekahnya nanti pada saat hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di bulan suci Ramadan yang lalu kita diuji Allah Ta'ala dengan kelaparan, lolos. Di bulan suci Ramadan yang lalu kita diuji Allah Ta'ala dengan kehausan, lolos. Tapi pagi ini kita diuji Allah Ta'ala, sanggupkah engkau memaafkan saudara? Pagi ini kita ingin kembali kepada fitrah Idul Fitri. Kita ingin kembali kepada kesucian kita. Kita ingin seperti anak bayi yang baru dilahirkan tanpa memiliki dosa. Karena dia tidak pernah membentak orang tuanya, maka kita datangi dia. Kita ucapkan maaf padanya. Mungkin selama ini ada perbuatan kita, cakap-cakap kita yang menyinggung perasaannya. Mungkin dia diam saja karena dia adalah orang yang baik, tapi tetap ada tergores dalam hatinya. Maka goresan itulah yang mesti kita hapuskan pada pagi ini. Tetesan-tetesan air mata dan darah pernah tumpah karena tingkah laku kita. Maka di saat inilah kita harus meminta maaf kepadanya. Adapun orang yang memendam perasaannya sampai ia meninggal dunia, ini yang ditanyakan para sahabat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Di situ dikatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan, ada si fulan, tasumun nahar, banyak puasanya, wa taqumul lail, banyak tahajudnya, tarawihnya, witirnya di tengah malam, tapi la tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi ia selalu menyakiti orang lain, tetangganya dan sahabatnya, bilisaniha, dengan kata-kata yang kasar. Bagaimana ini ya Rasulullah?" Maka Rasulullah spontan menjawab, "La khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam dirinya, yakni ahli nar, dia penghuni neraka." Oleh sebab itu, jangan sampai kita mengakui diri kita, aku sudah sholat tarawih 30 malam, aku sudah melaksanakan puasa 30 hari, aku sudah banyak melaksanakan sholat witir, aku sudah khatam Quran berkhatam-khatam, aku dan aku. Ketahuilah saudaraku, ada satu yang belum kita laksanakan. Apa dia? Hablum minan nas, kita masih banyak yang berantakan. Masih banyak yang berantakan. Adakah dalil nas yang mengatakan mesti meminta maaf pada bulan Syawal di hari raya Idul Fitri? Tidak ada nas dalil mengatakan mesti meminta maaf pada hari raya Idul Fitri. Meminta maaf dan memaafkan terbuka sepanjang tahun. Tapi alangkah bagusnya, alangkah baiknya selama di bulan Ramadan sudah banyak amal ibadah kita, sudah banyak tahajud kita, sudah banyak tarawih puasa kita, sudah banyak witir dan mendengarkan tausiah agama, kemudian tidak diputuskan dengan saling memaafkan di hari raya Idul Fitri ini, maka ini akan terbengkalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita datangi dia. Di dalam Sunan Abu Daud dikatakan dalam hadis, "Man min muslimaini, ada dua orang muslim yang taqiyani, berjumpa, fa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka qabla an yaftariqa, sampai mereka berpisah." Artinya berjabat tangan di situ dapat menggugurkan dosa non materi antara kita dan dirinya. Tapi hadis ini jangan dipahami dengan tekstual. Ada asbabul wurudnya. Ada hadis yang satu lagi, bahwasanya ada seseorang memiliki penyakit menular. Dia ingin menyalam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin disalam ya Rasulullah. Maka apa kata Rasul? "Inna qad ba'yanaka farji'." Pergilah engkau, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau Rasulullah menyalam orang yang memiliki penyakit menular tersebut karena dikhawatirkan menular kepada Nabi, menular kepada para sahabat dan lainnya. Lalu bagaimana cara merekomendasikan antara dua hadis tersebut? Maka boleh berjabat tangan, tapi hadis yang berjabat tangan itu hanya dapat diamalkan ketika tidak ada wabah penyakit. Tapi ketika ada wabah penyakit, maka ambillah hadis yang Nabi sendiri tidak mau menyalam orang yang memiliki penyakit menular tersebut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang ingin bersalaman, boleh diamalkan berjabat tangan, dalam artian ketika sudah positif, kita tidak ada keraguan lagi, sudah tidak ada lagi kita meyakini dia menularkan penyakit, dia sehat, dan kita meyakini dia sehat, maka kita boleh saja menjabat tangannya. Tapi jikalau masih ada keraguan ingin menyalamnya dan menularkan penyakit, maka ambillah hadis yang Nabi sendiri tidak mau menyalam orang yang memiliki penyakit menular tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang-orang yang hanya memperbaiki urusannya sesama Allah,
tapi tidak mengurus urusannya sesama manusia. Ini adalah orang yang bakhil. Ini adalah orang yang angkuh, yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga siapa terdapat dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Maka tadi kita telah sholat. Di situ tadi telah kita tempelkan kaki kita ke lantai. Tempat yang rendah, yang hina, yang selalu diinjak telapak kaki manusia. Di situ kita katakan, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Lalu bersujudlah aku padamu. Maka jangan sampai kita merasa kesombongan pada diri kita. 30 malam kita sudah melaksanakan sholat tarawih. 30 malam kita sudah bertadarus Al-Quran. 30 hari kita sudah melaksanakan ibadah puasa, mendengarkan pengajian. Lalu hapuskah dosa kita kepada manusia? Kalau dosa kepada Allah, insya Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain dosa syirik Allah ampuni. Lalu bagaimana dengan dosa kepada manusia? Sanggupkah amalan tarawih kita? Sanggupkah amalan witir kita? Sanggupkah amalan tadarus kita? Sanggupkah amalan salat kita? Sanggupkah amalan puasa kita menghapuskan dosa kepada manusia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas tidak memiliki dosa, yang dijamin masuk di dalam surga, bangun beliau tetap naik ke atas mimbar Masjid Nabawi. Di situ beliau katakan, "In kuntu jasadun lahu sahran." Siapa yang pernah kena ketika aku menyambut kuda, kena sambuannya ke pundaknya, maka ini pundak Muhammad, pukullah, mintakanlah maaf pada Muhammad pada saat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, yang tidak memiliki dosa, tetap meminta maaf kepada umatnya, kepada sahabatnya. Apa maknanya? Dosa kepada manusia tidak dapat dihapuskan dengan taubat nasuha. Sambung silaturahim, mudah untuk memaafkan dan meminta maaf. Itulah salah satu untuk meluruskan perbuatan kita dengan sesama manusia. Lalu bagaimana dengan orang yang selama ini rajin beribadah, rajin mengerjakan witir, rajin dia berzikir lama, lalu dia semasa hidupnya tidak pernah saling memaafkan, tidak pernah meminta maaf semasa hidupnya di dunia. Ini yang disoalkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Tahukah kalian siapa itu muflis? Maka para sahabat menjawab, muflis adalah orang yang bangkrut ya Rasulullah, yang dia kaya sehingga dia menjadi nol. Jawab Nabi, la, bukan itu yang paling bangkrut, kata Nabi. Yang paling bangkrut itu adalah ya'ti yaumal qiyamati bis salatin. Nanti di hari kiamat dia membawa pahala salat yang banyak. Wa zakatin, di hari kiamat nanti dia membawa pahala zakat yang banyak. Wa siyamin, membawa pahala puasa yang banyak. Tapi itu dijirona bilisaniha, dia selalu menyakiti orang lain, tetangganya, sahabatnya dengan perkataannya dan tingkah lakunya. Lalu bagaimana nanti ini? Sanggupkah nanti amal ibadahnya menolongnya di hadapan Allah Ta'ala? Maka jawab Nabi, ufirat hasanat. Maka diambil nanti segala kebaikannya. Diambil pahala salatnya, diberikan kepada orang yang pernah dia caci maki. Diambil pahala puasanya, diberikan kepada orang yang pernah ia aniaya. Diambil pahala hajinya, diberikan kepada orang yang pernah ia utangi sehingga ia tidak mampu membayarnya sampai dia meninggal dunia dan tidak dibayarkan oleh ahli warisnya. Sehingga amalnya yang menumpuk tadi habis tidak berkesan. Lalu ada orang yang menuntut lagi, mau diambil pahala yang tidak ada lagi, maka diambillah dosa si penuntut dan diberikan kepadanya, dan dia pun dilemparkan ke dalam neraka api neraka. Itulah orang yang paling bangkrut nanti di akhirat, yang semasa hidupnya tidak mau saling memaafkan selama hidup di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa makna mengagungkan Allah Ta'ala? Maka mudah, rendah hati untuk saling maafkan. Hari ini kita gembira karena selama sebulan yang lalu kita telah mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Sudah mampu kita mengalahkan hawa nafsu kita, tapi saat ini ada orang-orang yang ingin hidup bersama dengan kita. Tapi tidak aja ajaluhum, kalau ajal sudah sampai. La yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walaupun sesaat. Wa yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Ada orang-orang yang saat ini wajahnya masih terlintas di tepi mata kita. Ada orang-orang yang saat ini senyumnya masih terlintas di pelupuk mata kita. Ada orang-orang yang saat ini suaranya masih mendayu-dayu di telinga kita, terbayang kita. Biasanya kita pulang ke rumah, kita mintakan maaf darinya, kita peluk dia, kita cium dia. Tapi begitu kita pulang nanti ke rumah, mereka sudah tidak lagi bersama dengan kita. Di mana mereka berada, mereka sudah pindah ke tempat yang lain. Maka selagi ada orang tua, sempatkanlah untuk meminta maaf kepada mereka. Ibu kita yang tetesan darah, keringat, air mata untuk melahirkan kita. Ayah kita dengan kepanasan, kehujanan, kedinginan untuk menafkahi kita. Tapi ketika anak itu telah menjadi orang,
Karena masih Allah izinkan kita melihat wajah kedua orang tua kita. Andaikan orang tua itu sudah dikubur, maka tidak ada lagi ungkapan maaf yang pantas kita ucapkan untuk mereka. Semasa orang tua itu hiduplah, kita harus meminta maaf kepada mereka. Maka ini adalah di mana hari-hari yang bercampur antara kesedihan dan kebahagiaan. Maka tidak ada yang dapat untuk mengusir kesedihan tersebut melainkan dengan ucapan takbir. Maka selalu dikatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semalam begitu matahari telah terbenam di ufuk barat, maka telah tampaklah hilal, menunjukkan suatu tanda berpisahlah kita sudah dengan bulan yang di dalamnya ada salat tarawih. Berpisahlah kita sudah dengan bulan yang di dalamnya ada salat witir. Berpisahlah kita sudah dengan bulan yang di dalamnya ada tadarus Al-Quran. Tapi bulan Ramadan itu sudah pergi meninggalkan kita. Apakah bulan Ramadan itu akan datang nanti lagi di tahun depan? Insya Allah bulan Ramadan itu akan datang lagi tahun depan. Tapi apakah kita akan berjumpa lagi dengan dia? Maka tidak ada jaminan. Oleh sebab itu boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Boleh jadi ini adalah salat Idul Fitri, salat Idul Fitri yang terakhir bagi kita. Maka yang dapat kita bawa nanti menghadap Allah Ta'ala adalah nilai-nilai Ramadan yang dapat kita terapkan di hari-hari kemudian nantinya. Ramadan telah berakhir, tapi kehidupan belum berakhir. Masih ada Syawal, masih ada Dzulqa'dah, masih ada Dzulhijjah. Sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh sebab itu, ucapan Syawal, kalau dia dalam bahasa Arab itu ada 3 artian, yaitu ekor onta yang naik ke atas itu disebut dengan Syawal. Kemudian ekor kalajengking yang naik ke atas itu disebut dengan Syawal. Timbangan yang naik ke atas itu disebut dengan Syawal. Lalu kenapa dikatakan dengan bulan Syawal? Artinya naik peningkatan ke atas. Di bulan suci Ramadan kita telah melatih mengalahkan hawa nafsu. Maka itu adalah latihan supaya kita final di bulan Syawal dan 11 bulan ke depannya itu supaya meningkat lagi amal ibadah kita. Oleh sebab itu khatib ingin menyimpulkan bahwasanya poin yang pertama yang dapat kita petik dari khutbah Idul Fitri ini adalah mesti merasa lebih takut, meningkatkan takwa lagi kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, hendaknya mudahlah hati untuk saling memaafkan antara sesama kita. Mudah-mudahan khutbah yang ini dapat memberikan wawasan kepada kita dan dapat kita aplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri khatib pribadi umumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah ala al-ittihad wal i'tisam bihablillah al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil 'alamin. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa huwa al-'idul mubarak. Ahallallahu lakum at-ta'am wa aqama as-siyam. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجه. Ya Allah, selama di bulan Ramadan yang lalu kami melaksanakan amal ibadah 30 hari 30 malam, tidak lain tidak bukan itu hanya untuk meraih ridha-Mu. Maka berikan keridhaan pada amal-amal kami dan Ramadan yang lalu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, lunakkanlah hati kami ini untuk saling mudah memaafkan kesalahan orang lain ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, kalau masih ada di antara kami salah satu di masjid ini yang masih enggan minta maaf kepada orang tuanya, yang masih enggan minta maaf kepada tetangganya, yang masih enggan minta maaf kepada sahabatnya, maka mohon sentuh jiwanya, lembutkan hatinya, lunakkan hatinya supaya mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami di bulan Syawal ini menjadi peningkatan amal yang lebih baik lagi ya Rabbal alamin. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah. Jika ada di antara kami di dalam masjid ini membawa lumuran dosa, maka jangan izinkan kami pulang dari masjid ini sebelum Engkau hapuskan semua dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Jika ada kami di dalam masjid ini membawa
ini sebelum Engkau lapangkan kehidupan kami ya Rabbal Alamin. Wala maridun illa syafaita, yang sedang sakit angkat penyakitnya ya Allah, berikan dia kesembuhan ya Rabbal Alamin. Allahumma rfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini ya Allah, selamatkan kampung tempat kampung halaman kami ini ya Allah dari segala wabah penyakit, narkoba, zina, bahkan perbuatan keji dan munkar ya Rabbal Alamin. Allahumma aslih sabab al-muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah, khususnya anak-anak muda putra-putri di lingkungan ini ya Rabbal Alamin. Allahumma anzil rahmat wa salamat wal maghfirah wal hidayah alaina wa khususan ila ahli jamaah. Turunkan keselamatan, keberkahan, keistiqomahan dan hidayahmu kepada seluruh jamaah ini ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la'allakum yastajib lakum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.